dilanjutkan, kami akan mempersiapkan kain untuk jenazah. Mari disaksikan bersama. 3. Pertama-tama kita siapkan dulu 5 tali yang sudah disesuaikan untuk mengikat jenazah. Ditaruh di lantai sesuai dengan kepala, leher, badan, pinggang, lalu kaki. Yang paling pendek ditaruh di bagian kepala. Kaki itu Iya. baru kaki. Udah cepet bilangnya. Bagian perut, pinggang, sama Leher juga ya Pak? ya. Jauhan tuh. Asna jauhan. Ya. Jika tali-talinya sudah dipersiapkan dan disesuaikan dengan urutan jenazahnya, kita bisa langsung membentangkan kain kafan yang pertama, yaitu untuk alasnya. Kita bentangkan lurus sesuai dengan tali yang ada. Ambil lebih panjang di bagian kaki. Munduran lagi. Oke. Munduran lagi. Apa lupa? Sedikit ya. Jika sudah, kita bisa langsung membentangkan untuk bagian sampingnya dengan cara menyerong. Jangan sampai menginjak. Hati-hati pada kain kafan yang pembersih ini, jangan sampai kita menginjaknya. Serong, diserong. Jangan kena. Selanjutnya bentangkan lagi untuk yang di bagian kanan jenazah. Jika sudah dibentangkan untuk bagian pembungkusnya, mari kita siapkan untuk bagian penutup area dalamnya. Skip ya. Supaya jangan injak. 2 kali lipat ya? Iya. Ya. Pasang bajunya. Mari kita pasang bagian baju untuk di bagian dalam kain pembungkusnya. Salah. Dua. Pertama ada bagian untuk menutup alat kelaminnya atau fitahnya, ditaruh di bagian kaki jenazah. Wanggul.
Skip dulu. Oke, setelah semua kafan sudah dilapisi dengan benar, sudah saatnya kita untuk mempersiapkan memandikan jenazah. Tetapi sebelum itu, kafannya akan kita berikan kapas keseluruhan dan juga wewangian untuk jenazah seperti minyak kasturi atau bunga-bunga. Dan pada saat sebelum memandikan jenazah, kita lipat dulu dengan tujuan agar ini bisa tidak terinjak-injak dan lebih suci. Tapi nanti tinggal lepas, nggak usah. Selanjutnya kita akan memandikan jenazah. Pertama, jenazah dimiringkan terlebih dahulu sebelah kanan. Selanjutnya, kita akan jenazah yang sudah ditutupi kain jarik untuk menutup auratnya, untuk kita mandikan ke tempat pemandiannya. Bisa diangkat dengan cara diangkat sedikit dari samping lalu diangkat. Silakan. Bantu aja. Sedikit, Pak. Sabar, coba. Tolong di-pause dulu. Oke, selanjutnya. Ya, mau aja. Oke, selanjutnya kita akan memandikan jenazah. Alat-alatnya. Yang kita persiapkan adalah air dengan kapur barus, air bersih, air sabun, gayung, ember, dan juga handuk untuk mengelap jenazah. yang pertama-tama tahapannya adalah kita melepas melepas kain jariknya untuk memandikan jenazahnya. Ya Allah, dibuka orang. Kan udah ketutupan. Nggak tetap. Dari sini dulu nggak sih? Ini dulu aja. Hendaknya yang memandikan memakai sarung tangan. Betul, coba dulu. Pertama, hendaknya memandikan jenazah memakai sarung tangan. Lalu kita akan mulai dengan mengistinjakan jenazah. Mengistinjakan itu berarti kita membersihkan kubul dan juga dubur jenazah. Jika sudah dibersihkan, pastikan tidak ada kotoran yang tersisa di area kubul dan dubur. Ya. Selanjutnya kita lanjut membersihkan gigi jenazah, lubang hidung, lubang telinga, celah jari tangan, celah jari kaki, dan juga rambut. Pastikan kotorannya sudah bersih. Lalu selanjutnya selanjutnya kita menekan perut jenazah secara perlahan, Tapi sambil dibantu dengan sedikit mengangkat bagian atas badan jenazah. Dan kita bantu untuk menekan perutnya untuk mengeluarkan sisa-sisa kotoran yang ada di perutnya. Lalu jika sudah ditidurkan kembali dan kita bisa membersihkan area-area kubul dan duburnya yang tadi sudah ada keluar kotoran. Selanjutnya
kita akan membaca niat memandikan jenazah. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ghusla lillahi ta'ala. Lalu dilanjut dengan air sabun disiramkan ke seluruh anggota tubuh mayat. Lalu setelah itu disiramkan kembali dengan air bersih untuk menghilangkan air sabun tersebut. Lalu setelah sudah disiram dengan air sabun dan dibersihkan, kita bisa menyiram sebanyak 3 kali dari ujung kepala sampai ujung kaki. Jika sudah menyiram 3 kali dari ujung kepala sampai ujung kaki, kita menyiram 3 kali di bagian kanan mayat. Ini sambil dibersihkan ya, 3 kali. Dan dilanjutkan ke sebelah bagian kirinya. Jika sudah disiram dari atas ke bawah 3 kali, kanan kiri 3 kali, kita bisa mengangkat sebagian tubuh jenazah untuk membersihkan bagian belakang. Dimiringkan seperti ini. Lalu taruh lagi dan balik ke sebelum. Jika sudah, kembalikan dengan perlahan jenazah ke posisi semula. Kita akan membasuh jenazah dari ujung kepala hingga ujung kaki lagi selama 1 kali. Lalu dilanjut dengan menyiramkan air kapur barus dari ujung kepala hingga ujung kaki. Dilanjutkan dengan mewudukan jenazah dan membaca niat. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu wudu'a lillahi ta'ala. Kita mulai mewudukan jenazah. Pertama dari bagian sunahnya saja, sunah wudhu. Pertama kita bersihkan dulu bagian tangannya dan rongga-rongga jarinya. Jika sudah, kita langsung ke bagian muka. Dialirin airnya. Jika rugu-ruga airnya harus mengalir di bagian muka. Dibersihkan ke seluruh muka. Lalu bagian rambut kepalanya juga. Lalu jangan lupa bagian tangan sampai ke sikunya. Dan airnya harus tetap mengalir. Jika sudah, ke bagian kepala dan juga telinga. Dibersihkan di bagian rongga telinganya.